Eh, kita akan segera mulai perkuliahan, jadi tolong dinyalakan kameranya. Oke, ini terakhir ya, kita lakukan diskusi dengan saya mengenai proposal penelitian. Setelah itu nanti 2 pertemuan terakhir kita akan diisi dengan presentasi proposal yang sudah direvisi. Oke. Nah, jadi siapa yang mulai duluan? Silakan. Silakan, siapa yang mau mulai? Udah deh Pak. Oke. Seperti Ya, biasa silakan, Pak. Tristan. Ya, silakan, Tristan. Ya, bisa ya Pak. Silakan. Oke. Jadi selamat pagi Pak Samiaji. Ini draft proposal yang saya susun untuk pendahuluannya. Latar belakang masalah, saya mengangkat pengertian sistem informasi akuntansi dari Romey dan Stanford, lalu pengertian Ini terlalu bertele-tele ya Pak? bertele-tele. Kamu langsung aja, kalau yang namanya latar belakang masalah itu adalah mulai dari masalahnya. Jangan dari teorinya. Teorinya nanti ada tersendiri kan. Berarti langsung mulai dari toko Gracias menjual apa? Ya, betul. Lalu masalah apa yang mereka hadapi itu saja langsung. Kan? Oke, baik Pak. Jadi, terus. Lalu permasalahan yang minggu lalu saya konsultasikan, yaitu tentang adanya permasalahan pada persediaan. Jadi toko Gracias ini seperti yang minggu lalu sudah dikatakan, adalah UMKM yang menjual plastik, packaging, dan bahan roti. Berdiri tahun 2015 dan memiliki satu cabang yang berdiri pada tahun 2019. Lalu toko Gracias hingga saat ini masih terus berjalan dan berhasil menjual ratusan item. Kurang lebih itemnya 900 item. Lalu pada toko ini hanya melayani pembayaran via tunai. Toko ini menjual barang secara eceran atau retail. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh toko ini adalah letaknya strategis. Pemilik toko juga terlibat dalam kegiatan operasional bisnisnya. Lalu satu cabang toko yang muncul menyebabkan perputaran persediaan toko meningkat, jenis barang pada toko juga semakin banyak. Seiring meningkatnya transaksi yang dilakukan, kebutuhan barang dari supplier semakin meningkat juga. Toko juga melakukan order barang yang perputarannya cepat, kurang lebih 1-2 minggu sekali. Contoh tersebut adalah antara lain kresek, tepung, plastik, pembungkus kiloan, plastik laundry, dan styrofoam. Lalu sedangkan barang-barang yang perputarannya lambat, kurang lebih 1 bulan sekali. Contoh barang tersebut adalah lunchbox atau juga Mika brownies. Dan masih banyak lainnya sebentar. Ya. Kalau kamu akan ini lunchbox itu kan bahasa asing ya, jadi harusnya itu dicetak miring. Iya Pak. Okay. Dan kalau tersebut adalah, kalau hanya 2 ya tidak pakai koma, dan mestinya. Oh iya. Ya, kalau koma itu kalau lebih dari 2 gitu kan. Koma apa, dan atau. Oke, ya silakan. Baik, terima kasih Pak. Pencatatan persediaan dalam toko Gracias saat ini masih dilakukan secara manual. Jadi mengingat semakin banyaknya penjualan dan penggunaan pencatatan yang masih secara manual adalah sebuah keterbatasan yang dimiliki toko dalam menjalankan usahanya. Adanya keterbatasan ini membuat kesalahan pencatatan persediaan pada toko. Kesalahan pencatatan ini berdampak pada tidak akuratnya data stok barang, sehingga informasi yang dihasilkan juga salah. Hal ini melibatkan terjadinya salah pemesanan jumlah ataupun jenis barang dagang yang tidak menjadi sesuai kebutuhan.
Lalu permasalahan yang ada ini berdampak pada penimbunan stok barang yang tidak semestinya. Penimbunan ini menyebabkan kerugian bagi toko pada barang yang mempunyai masa kadaluarsa saat barang tersebut terlalu lama disimpan dan melewati tanggal kadaluarsa. Dampak lain adalah toko kehilangan juga kesempatan untuk menjual. Hal ini dikarenakan pada saat konsumen ingin membeli barang tersebut pada kenyataannya kosong, sedangkan pada catatan persediaan stok tersebut masih ada. Begitu pula sebaliknya. Lalu minggu kemarin pemilik juga mengatakan saat saya berbicara dengan pemilik, perkiraan kerugian yang terjadi kurang lebih 20-25% dari pendapatan tiap bulannya. Bagi toko sekecil itu, pemilik merasa kerugian tersebut sangat berarti untuk toko dan yang sedang berkembang. Lalu permasalahan-permasalahan tersebut merupakan alasan utama bagi toko grasias untuk menerapkan sistem informasi akuntansi persediaan yang akurat. Oke, Untuk stop dulu. ya, Ini tuh kalimatnya saya tidak jelas mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Ini mungkin baik kalau kamu pecah menjadi 2 atau 3 kalimat yang berbeda ya. Jadi kalau menyusun kalimat itu kalimat sederhana saja, tidak usah pakai kalimat majemuk. Sebisa mungkin dihindari. Karena apa? Kalau kalimat majemuk itu nanti cenderung lalu subjek predikatnya tidak jelas. Ya. Oke, silakan teruskan. Lalu selain itu, toko juga perlu sistem informasi akuntansi persediaan untuk perencanaan jumlah barang yang semestinya diterima dari supplier setiap periode atau pengodaran ulang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan analisis perencanaan sistem informasi akuntansi pada persediaan. Lalu ini judul yang saya dapat, Pak. Terus saya ingin bertanya, Pak. Valen minggu kemarin bilang kalau kita buat sistem sendiri itu nggak bakal kecapai 1 semester ya, Pak? Ya tergantung skala sistemnya dan yang dimaksud sistem itu apa. Itu harus dilihat kasus per kasus beda. Ya. Dan itu sangat tergantung nanti pada hasil analisisnya bagaimana. Pada umumnya, kalau memang itu bisa dibeli, ya opsi terbaik biasanya adalah membeli. Tapi kalau harus buat sendiri, ya opsi terbaik harus buat sendiri. Ada kasus kemarin, bimbingannya siapa saya lupa, saya menguji itu, mereka butuh, ini UKM juga, tapi mereka butuh sistem informasi untuk tracking produksi. Karena pemesan itu perlu tahu posisi pesanannya itu sampai di mana. Karena lama pemproses pesanan itu. Ini mebel terutama. Ya, jadi misalnya beli kayu, kayunya sedang dikeringkan itu bisa seminggu mengeringkan kayu, apalagi kalau cuaca hujan seperti sekarang. Nah itu mereka perlu tahu itu. Dan itu di pasaran saya tidak melihat ada sistem informasi yang seperti itu. Maka ya harus buat. Tapi kalau bisa beli ya beli gitu. Oh ya, baik. Berarti untuk sistem, kalau gimana ya ngomongnya? Ya tergantung hasil analisisnya kan nanti. Iya sih. Terus. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu batasan penelitian. Ini kalau tujuan itu ya berarti kan merancang sistem informasi, bukan sistem persediaan dong, sistem informasi persediaan. Ya. Yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh toko grasias. Gini, kalau karya ilmiah itu hindari menggunakan kata-kata yang membuat klaim yang bombastis. Akurat itu klaim yang terlalu bombastis. Ya. Yang akurat, efisien, nah itu adalah sesuatu yang bombastis dan tidak jelas sebetulnya. Yang dimaksud akurat itu apa? Yang dimaksud efektif itu apa? Efisien, ya, itu tidak boleh. Kalau untuk pemasaran, untuk jualan, monggo pakai kata-kata seperti itu. Tetapi ya tentunya adalah yang kalau kalimat kalau karya ilmiah itu ya gunakan kalimat-kalimat yang presisi. Ya, jadi kalau akan efisien, yang dimaksud efisien itu apa? Itu harus jelas. Ya.
Jadi hindari kalimat atau penggunaan kata-kata yang malah justru ambigu. Ya. Tuh. Oke, terus Tristan. Baik, Pak. Lalu penelitian ini juga menggunakan studi kelayakan feasibility study. Studi kelayakan ini juga menyangkut kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan hukum, kelayakan jadwal, dan kelayakan operasional perusahaan, diambil dari Rome dan Steinberg. Lalu sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan diharapkan juga bisa menghasilkan informasi yang akurat, akan saya ganti nanti Pak, dan tepat tentang persediaan dan membantu pemilik untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perencanaan pemasaran ulang pada supplier. Lalu berdua landasan ini judul bab itu ya jangan landasan teori. Landasan teori apa? Teori relativitas, teori sosial, teori apa? Disebutkan saja di situ. Yaitu apa? Sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi, akuntansi persediaan, titik. Ya, ini kesalahan yang sering terjadi, landasan teori lah. Kalau saya isi teori fisika, ya nggak salah juga kan, tapi kan tidak relevan gitu. Ya. Ingat, judul mencerminkan isi. Dan jangan pakai landasan teori. Analisis dan perancangan sistem informasi aja. Landasan teori. Oke. Nah. Koreksinya nanti aja Tristan, kelamaan. Oh ya Pak, baik. Oke, lalu kalau sudah ada 2.1 begini, kok langsung 2.11 itu jelek sekali. Setelah subjudul atau judul itu harus ada kalimat, gitu loh. Ya, paragraf atau kalimat yang menjelaskan. Jadi jangan begitu subjudul kok subjudul lagi. Nah, untuk apa? Itu kan bukan sesuatu yang bagus untuk dilihat ya. Berarti ya harus ada kalimat atau harus ada naratif di situ. Oke, berarti kok subjudul lagi. Itu sama seperti kamu membuka kemasan lalu ada kemasan lagi. Ya, untuk apa ya, fungsinya? Berarti subjudulnya 2.1 terus bawahnya langsung fungsi sistem informasi. Nah, terserah kamu, tapi kalau pakai 2.1 itu jelek sekali itu. Baik Pak. Saya penulisannya begini semua sih. Oh ya harus diperbaiki. Iya Pak, saya perbaiki. Persediaan. Mana? Terus. Iya terus saja, nggak usah dijelaskan. Persediaan. Ya terus. Persediaan, analisa perancangan sistem, studi kelayakan, lalu, aduh, tiganya kok di sini? Ya nggak apa-apa, udah. Nanti gampang itu belakangan. Kenapa jenis penelitian harus disebut sih? Dan saya yakin ini bukan interpretif. Kalau interpretif itu kamu melakukan analisa interpretasi terhadap apa yang dikatakan oleh responden. Bukan ya? Kalau mau tahu, ini tuh yang disebut sebagai, kalau di dalam bidang sistem informasi, analisis dan perancangan sistem itu masuk yang disebut sebagai design science. Ini bukan. Ya. Saya kok tidak, jenis penelitian. Untuk apa itu diberitahukan jenis penelitiannya itu untuk apa? Jadi setiap kali kalian menulis sesuatu itu harus ada gunanya. Jangan hanya asal pajang, karena nanti gini loh. Pengalamannya, kalau kalian tuh menulis sesuatu, itu nanti menjadi bahan untuk diuji. Ya. Nah, terkadang kalau kalian menulis sesuatu yang seperti ini, ya tidak ada relevansinya, tidak ada gunanya, kalian tulis, malah nanti jadi kacau. Ditanya, dikejar, nggak bisa jawab kan repot. Ya. Jadi jangan. Ini yang saya prihatin dan saya sudah sampaikan kepada dosen-dosen Metopen itu adalah kalian tuh copy paste proposal itu ya seperti ini sebetulnya. Jenis penelitian. Nggak harus jenis penelitian itu untuk apa. Ya. Yang namanya metodologi itu adalah rencana penelitian kalian nanti Pak. Alat pengumpulan datanya apa, alat analisisnya apa. Itu. Ya. Terus. Untuk rencana penelitian sendiri saya masih bingung Pak. Ini untuk rencana penelitian dimulai dari seminar atau
nanti Ya kalau penelitian, namanya rencana penelitian itu mulai dari penelitian, no? berarti Kapan dari mulai perencanaan mengumpulkan data, kapan proposal ya Pak. mengolah data dan seterusnya. Ya proposal juga boleh masuk. Ya baik. Nanti saya buat Pak. Rencana penelitian belum saya buat sih. Saya masih bingung. Ya sudah, berarti nanti dilengkapi ya. Iya Pak. Berarti ini tadi kurang metode pengumpulan data sudah, lalu metode analisis ya Pak. Nah iya, kalau data dikumpulkan lalu mau diapakan? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, ya udah. Cukup, saya kira Tristan ya. Terima kasih. Berikutnya siapa? Saya Pak. Oke, David silakan. Ini Salomo mana ini? Kok enggak bergabung? Apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Silakan. Selamat pagi Pak Samyadi dan teman-teman. Ini saya akan menampilkan hasil proposal yang saya tulis. Ini dari pendahuluan sudah saya benarkan ini dari susunan David ya. Jadi langsung ke permasalahan yang dihadapi oleh cerita sedikit mengenai Axel Fitness, bagus, kemudian langsung ke baik ini. Jadi langsung saja ya, tidak perlu berpanjang. Oke, terus. Ya Pak. Dari permasalahan yang pertama ini jadi seperti penumpukan anggota yang ada dan kas masuk saat pendaftaran saya juga sudah mengubah penataan kalimat seperti yang kasir melakukan fraud itu saya menambahkan kata diduga dan catatannya yang lain. Ya baik, sampai terbukti bahwa karena kalau sudah fraud itu kan harus ada buktinya ya, sampai terbukti itu ada fraud, kita sebaiknya menghindari kata-kata. Bahkan di dunia pidana pun kan juga begitu kan, baru terduga, kemudian nanti kalau sudah resmi diajukan ke pengadilan terdakwa, ya, dan kalau sudah keluar keputusan hukumnya baru terpidana kan begitu. Ya, oke, ya terus. Setelah itu rumusan masalahnya saya menulis begini, bagaimana merancang dan menganalisis sistem informasi pendapatan pada Axel Fitness. Oke, terus? Kalau tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran sistem informasi akuntansi pendapatan dan identifikasi permasalahan yang ada, serta merancang sistem informasi akuntansi pendapatan yang terkomputerisasi untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi. Oke. Setelah itu ada manfaatnya, ada teori nggak usah lah pakai manfaat teori segala macam. Kamu kan tidak membuat teori baru toh. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau tujuan tercapai berarti kan permasalahan yang dihadapi Axel Fitness itu akan terselesaikan. Ya. Selesai. Ya Pak. Oke. Setelah itu ada batasannya itu analisis panjang sistem informasi pendapatan dari Axel Fitness karena masih manual. Yang sistem informasi pendapatan yang meliputi penerimaan anggota baru, perpanjangan anggota, memperlakukan adanya denda keterlambatan, membedakan anggota aktif dan tidak aktif, dan pencatatan nota. Dengan merancang sistem yang lebih baik, diharapkan dapat memberikan informasi tentang anggota yang melakukan pendaftaran. Batasannya gini aja, batasannya itu kan ini berarti pada sisi siklus pendapatan toh. Iya Pak. Ya sudah sampaikan itu aja. Oh iya. Setelah itu masuk bab 2, saya masih ini analisis dan perancangan harus lebih spesifik, David. Sistem informasi apa gitu. Oh iya. Atau siklus pendapatan atau apalah gitu ya. Harus lebih spesifik. Analisis dan perancangan apa? Nanti analisis dan perancangan gedung serbaguna kan enggak juga gitu kan. Iya Pak. Ya, oke, ya sudah. Ini sama ya seperti Tristan tadi, ya, jangan setelah masih subjudul lalu kok subjudul lagi. Ya. Gini, sebelum diteruskan David ya, untuk semuanya. Jadi kalau kalian itu memulai satu bab, pada bagian awal, ya itu tidak usah pakai subjudul sebenarnya juga tidak apa-apa. Tetapi pada bagian awal itu baik kalau seperti gini. Jadi setiap bab itu selalu dimulai dengan gambaran ringkas. Bab ini itu akan membahas apa saja. Ya, nanti lalu setelah itu detail pembahasannya. Di bagian akhir itu ada semacam 1 atau 2 paragraf yang menyimpulkan isi bab ini itu apa. Jadi
di depan itu diberitahu kira-kira isinya apa, di belakang itu kemudian kesimpulannya apa. Jadi modelnya seperti itu. Tiap bab seperti itu. Bab 1 seperti itu, bab 2 seperti itu. Jadi pembaca tuh baca paragraf pertama saja sudah tahu, oh ini nanti akan seperti ini, gitu kan. Nanti baca bagian akhir, oh berarti tadi yang dibahas ini dan kesimpulannya ini, begitu. Itu kalau karya ilmiah strukturnya seperti itu. Ya, terus silakan. Oke, ini dari pengertian sistem, perancangan sistem informasi, komponennya, pengertian informasi akuntansi, lalu fungsinya, manfaat, ini definisi sistem informasi penjualan, siklus pendapatan maksudnya. Terus sudah sampai situ sih Pak. Lanjut ke bab 3, saya masih juga pakai jenis penelitian tadi. Dan metode pengumpulan datanya. Datanya itu observasi dan wawancara. Setelah itu rencana penelitiannya ini nanti ya perlu ditambahkan, yang diobservasi apa, yang diwawancara siapa, lalu tujuannya untuk apa. Jadi observasi, yang diobservasi itu siapa, lalu kira-kira nanti hasil observasinya itu untuk apa, yang diwawancara siapa, hasil wawancara itu untuk apa, begitu itu harus ada. Ya. Oke Pak. Rencana, ini rencana belum ya? Saya baru menulis yang akan dilakukan, yaitu setelah pengumpulan data berhasil dilakukan, penulis akan menganalisis informasi akuntansi pendapatan yang tepat. Ini ada aja David, nanti kamu buat semacam kayak apa, Gantt gitu loh. Ya. Misalnya pengumpulan data itu mau berapa lama? 2 minggu, 1 bulan atau apa gitu ya. Lalu kamu melakukan analisis berapa lama dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke Pak. Ya. Setelah itu sudah daftar pustaka Pak. Ya, oke. Ya sudah. Terima kasih David. Baik ya. Jadi ya, hanya minta tinggal nanti memperbaiki strukturnya itu saja dan melengkapi. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Berikutnya siapa? Ya Pak. Oke, silakan Esa. Nak, tolong ada bentar. Iya, udah Esa dulu. Ya, udah Esa, silakan. Ya, tadi duluan Esa kok ya ngomong. Silakan Esa. Nah ini Pak, udah kelihatan belum ya? Soalnya wordnya tiba-tiba jadi hitam. Udah. Oke, jadi gelap. Nah iya, saya juga bingung tadi buka Word tiba-tiba begini. Ini namanya dark mode ini. Iya, nggak tahu deh Pak. Yang penting bisa aja. Ya sudah. Terus silakan. Ini judul, lalu untuk pendahuluan, latar belakangnya saya cuma dikit doang Pak, segini tuh. Cuman ngejelasin ini doang, atletnya, lalu masalahnya apa, terus habis itu pernah ada komplain. Ke bawah, terus. Udah. Nah, terus udah ngasih judul di sini. Oke. Nah, yang bagian landasan teori dan rencana penelitiannya belum? Udah Pak di bawah. Ini ya terus. Ini kan sudah ya, kita sudah sepakat ini gitu kan. Iya. Ini dasar teorinya nih tadi saya masih sama kayak Tristan, masih bolong makanya saya kuningin. Oke. Nah, itu judulnya juga jangan dasar teori lah ya. Apalah misalnya ya. Oke. Lalu ini definisi SIA-nya saya ambil dari Romney. Lalu komponen SIA-nya saya sebutin apa aja. Terus ini kepotong. Ini juga, lalu ini juga yang memungkinkan SIA memenuhi 3 fungsi bisnis itu saya tulis juga di sini. Lalu kerangka konseptual di sini masih kosong. Ini saya pakai yang teknologi attention model. Kok kepakai TAM? Nah, kamu itu mau meneliti apa toh? Sebenarnya kan analisis terhadap itu kan? Analisis terhadap sistemnya Mirota toh? Kok pakai TAM? Iya. Oh gitu. Ya enggak ada hubungannya dengan TAM toh. Iya. Jadi sistemnya Mirota kan sudah lama toh dipakai? Iya. Ya pasti sudah diterima lah, nggak mungkin enggak. Sudah lama dipakai kok. Oh iya Pak. Kemarin ada bingung sama antara TAM sama teori agensi sih Pak, tapi nggak tahu saya. Ini kan analisis perancangan sistem sebetulnya. Iya. Iya, nggak usah pakai teori-teori ini, nggak relevan dong. Agensi segala macam untuk apa?
Ya, Oh, ya. analisis perencanaan sistem. Udah teorinya. Oh iya. Berarti ini saya hapus aja bagian ini nggak apa-apa ya? Iya. Ya nanti aja menghapusnya, jangan sekarang kelamaan. Ya. Lalu ini saya paparin yang penelitian terdahulunya yang kira-kira relevan. Nggak usah, ini terdahulu Oke. untuk apa? Penelitian terdahulu itu kan hanya penting nanti untuk membuat model kan. Padahal kamu kan tidak membuat model, kamu kan akan analisis dan perancangan. Ya. Oke, Pak. Berarti Ya. saya hapus. Kalau saya hapus berarti udah langsung masuk bab 3. Ya udah terus objek, betul. Objek, terus subjek ini, lalu populasi dan sampel. Ini enggak juga, kan enggak ada samplingnya. Oh gitu. Oh iya. Sampling itu kan hanya diperlukan kalau kamu akan meneliti tadi itu yang dengan model penelitian ini kan nggak perlu sampling. Oh gitu. Oh ya. Berarti oh iya. Kan analisis perancangan sistem nggak ada sampling kayaknya. Oh iya. Oh iya ya benar. Oh iya. Kira-kira mirip seperti yang digunakan oleh Tristan dan David tadi sebetulnya. Oh iya Pak. Ya. Oke. Oke. Nah, kali ini saya buat jenis dan teknik pengumpulan data. Ya nanti kira-kira samalah dengan Tristan dan David itu. Iya. Terus udah. Ya sudah, nanti tinggal jadwalnya saja ya. Iya. Oh iya Pak. Oke. Berarti untuk yang uji reliabilitas dan ini ya enggak dong, kan nggak ada regresinya toh. Iya. Nggak ada uji statistiknya, jadi untuk apa? Nggak perlu. Ah ya, oke Pak. Ya. Ya. Udah, habis itu udah selesai. Baik, terima kasih Esa. Terima kasih Pak. Nana, silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Pak mau ini kan kemarin masalahnya itu kan Pak. Nah, saya sudah sedikit menyimpulkan. Tunggu Pak, sedikit lemot, maaf. Tunggu. Ya. Nah, ini Pak, apakah sudah terlihat? Belum. Saya tahu. Oh, belum. Belum, masih baru fotomu ya. Oh, oke Pak. Udah, tunggu. Ya, oke. Silakan. Jadi gini Pak, saya tahu isinya pasti bakal sama kayak yang salah-salah tadi. Jadi ya, mungkin terus. Nah, saya mengambil judul ini karena yang pertama yang saya dapatkan permasalahannya itu dari penyewaan kostum itu setiap harinya itu ada sisifan 1, 2 dan juga karyawannya itu kadang nggak selalu itu. Jadi kadang ada yang keluar cepat, ada yang masuk ganti lagi kayak gitu kan Pak. Nah, ternyata sistemnya yang ditemui itu ada manual sama dia pakai yang sistem. Jadi ada 2, buat manual tuh buat yang harian. Nah, sering terjadi ketidaksamaan pencatatan gitu loh Pak. Dari shift 1 sama shift 2. Misalnya penyewaannya ada orang nyewa di shift 1. Terus dibalikin berapa hari setelahnya di shift 2. Nah, itu harganya yang didapat tuh kadang beda. Kayak gitu loh Pak. Oh, jadi bayarnya pada saat mengembalikan? Iya, ada yang sistemnya saat mengembalikan. Karena jadi kayak sistemnya sini tuh kayak memiliki toleransi gitu loh Pak. Kalau emang orangnya bawanya seadanya, mungkin DP dulu oke, kayak gitu loh. Nah itu, terus kadang tuh jadi nggak sama gitu. Terus juga jadi kayak misalnya mau nge-laundry itu membutuhkan uang lebih dari pendapatan yang di sini, di penyewaan. Gitu Pak. Oke. Nah, terus saya menemukan permasalahan itu kan Pak, dari dua sistem itu, sistem sama manual kan jadi nggak balance kan, repot kan Pak maksudnya. Terus saya mengambil judulnya ini, yang akan saya teliti adalah nanti dari bagian bagaimana sistem mereka pencatatan bukunya sama hariannya tuh gimana gitu loh.
Maksudnya Iya, iya. bisa Nah, saya bingung menjelaskannya Pak ya. Maksudnya Ya, saya melihat itu struktur nanti flowchart-nya kan itu. nanti kan akan sama dengan kasusnya Tristan, David dan Esa ini. Jadi analisis perancangan sistem di situ. Ya, terus Dan ya ini sudah ada kemajuan, kamu sudah bisa mengidentifikasi dengan presisi gitu ya permasalahannya ada di mana. Oke, ini sudah satu langkah baik. Nah, terus saya mengambilnya, ini saya ngomong aja ya Pak, ini metodenya kualitatif antara nggak usah pakai nggak usah ya. dipakai. Oke Pak. Jangan, sudah saya Oh katakan. iya. Jangan pernah menyebut metode ini, metode itu. Itu mengundang masalah. Terus terang saja, ya. Nanti kalau pakai kualitatif akan ditanya kualitatifnya tunjukkan, kan repot. Dulu ada dosen seperti itu di Atmajaya ya. Begitu ada yang menyebut kualitatif, akan dikejar oleh dia. Coba tunjukkan proses kualitatifnya. Mengapa itu disebut kualitatif? Nah, banyak yang nggak lulus skrip, bukan saya. Dia sudah keluar sekarang. Ketemu dengan dia mati itu. Ya. Jadi jangan pernah. Jadi metodologi itu adalah yang perlu diperjelas itu adalah alat pengumpulan datanya apa, alat analisis datanya apa, dan itu disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Nah, kalau analisis dan perancangan sistem itu pasti yang namanya design science. Berarti apa? Ya, harus mengikuti langkah-langkah analisis dan perancangan sistem. Ya, amati sistem lama, temukan kelemahannya, desain sistem baru, selesai. Seperti itu. Ya, ini juga bagi semua ya yang nanti analisis perancangan sistem, sepertinya semua itu yang perlu dilakukan. Jangan pernah menyebut saya pakai ini, saya pakai itu, mati sudah. Ya. Dan sering sekali ini bukan apa-apa. Saya itu sering sekali melihat saya mau pakai kualitatif, saya mau pakai ini. Itu sebetulnya hanya label, tetapi sebetulnya nggak paham yang dimaksud apa. Ya. Saya mau pakai kualitatif, tapi ditanya codingnya mana, strategi codingnya bagaimana, ini interpretif atau konstruktif, ini posmo atau apa, nggak tahu. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kalian akan menggunakan satu metode dan berani mengklaim saya kualitatif, saya kuantitatif, atau harus bisa menjelaskan dengan kalian belum sampai pada, kalian kan diajari metopennya ya tidak sampai sedalam itu kan. Jadi ya, sudah kita kembali saja kepada esensi dari metopen, pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana, titik. Tidak usah mengklaim satu dan lain hal. Ya. Oke, ada lagi, Nana? Oke Pak, terus buat pengumpulan data sih, metode alat pengumpulan dan analisisnya itu saya melakukannya dengan wawancara, observasi juga. Jadi ya sama seperti tadi, yang diwawancara siapa, yang diobservasi apa. Oke, harus jelas. Terus sama mungkin akan menggunakan ini juga dalam penelitian ini saya mungkin akan menunjukkan ancaman yang mungkin terjadi pada kasus ini sama. Jangan katakan ancaman. Oh iya. Bahasa yang baik, bahasa yang umum digunakan itu ada resiko. Oh iya, oke Pak. Ya. Kalau kita pakai bahasa di sistem informasi akuntansi dan audit itu kan resiko ya. Oke Pak, itu resiko sama mungkin akan ini sih Pak membahas kayak apa ya ini saya lupa ya tadi. Tunggu Pak. Ini sudah terlalu banyak. Mana ya? Hilang. Oh ya ini. Ini juga nggak usah teoritis dan lain sebagainya. Ya, itu nanti saya perbaiki. Nah ini mungkin Pak bukan menilai sih, lebih ke membuktikan. Atau untuk apa dibuktikan loh? Kalau membuktikan itu apakah ini proses pengadilan? Kan enggak dong. Ya kata yang tepat menganalisis. Oke Pak. Berarti menganalisis apakah sistemnya memadai sesuai tujuan dan kebutuhan perusahaan. Ya menganalisis apakah sistemnya itu sudah bisa resiko-resiko yang mungkin akan muncul tadi.
Oke, Pak. Oke. Sudah mungkin itu, Oke, Pak. ya sudah. Terima kasih. Nana. Jadi permasalahannya diterima ya Pak ya saya Pak. Loh ya kan sudah. Oh iya oke Pak. Terima kasih Pak. Ya Bel, silakan. Oke Pak, saya share screen dulu ya Pak. Ya, silakan. Apa perlu di zoom lagi Pak? Oh ya, udah cukup. Ya. Ini draft proposal yang sudah saya buat. Tadi kan Bapak bilang di bab 1 tidak perlu pengertian kan Pak ya? Iya ya, langsung permasalahannya apa kan? Ini kalau saya langsung ke permasalahan nanti jadinya cuma satu paragraf Pak. Itu nggak apa-apa Pak? Yang mengatakan harus satu bendel ya siapa? Oh ya baik Pak. Berarti nanti Tahu nggak? ini... Saya dulu dosen pembimbing saya itu mengatakan latar belakang masalah itu hanya boleh 1 halaman. Oh ya, baik. Nah, iya, nggak masalah. Yang penting itu adalah apakah yang kamu tulis itu sudah memadai atau belum? Bukan seberapa banyak. Baik Pak. Kamu tahu Bu Dewi kan, Yubel? Iya Bu Dewi Pak. Bu Dewi tahu. Tahu suaminya Bu Dewi siapa? Itu loh pengarang buku Metopen itu Pak Jogjanto. Nah, Pak Jogjanto itu tesis S3-nya di Amerika Serikat itu tidak sampai 100 halaman. Itu S3, tidak sampai 100, hanya 90 berapa halaman. Artinya apa? Jumlah halaman, jumlah tulisan itu tidak menentukan kualitas. Kalau memang bisa disampaikan dengan 1 halaman, apa salahnya? Tapi kalau harus disampaikan dengan 20 halaman, ya sampaikan dengan 20 halaman. Ini itu karya ilmiah, ya, bukan cerpen, bukan apa yang harus minimal sekian, enggak. Jadi sampaikan saja apa yang ingin. Oke, terus. Oke baik Pak, nanti bab 1 akan saya revisi lagi, jadi pengertian-pengertian ini akan saya hilangkan. Langsung ke permasalahannya. Kemarin saya juga sudah menambahkan mengenai jumlah persediaan atau barang yang dijual, itu ada lebih dari 100 item Pak. Lalu pada setiap periode atau per bulannya, toko listrik yang saya teliti ini bisa melakukan ini kalimatnya nih, jumlah persediaan dan dalam jangka ini harusnya 2 kalimat ya, jangan jadi 1. Ini 2 kalimat yang berbeda kok. Oh iya baik Pak. Ya, jadi kelihatan kenapa sekarang tulisanmu itu kelihatannya kok tidak banyak ya, karena kamu nulisnya 1 kalimat berbanyak ide seperti ini. Coba 1 ide itu 1 kalimat saja, gitu ya. Kalimat sederhana, nanti kan jadi banyak, udah dengan sendirinya. Baik Pak. Saya lanjut. Tadi 1 bulan toko listrik Karya Jaya ini bisa melakukan restock hingga 3-4 kali tergantung pada permintaan pelanggan. Kalau permasalahan masih sama seperti yang minggu lalu sudah saya ceritakan. Lalu perumusan masalahnya ini Bapak membuat sistem informasi persediaan yang dapat mengoperasikan dan menyajikan informasi yang akurat. Ini terlalu ini Pak ya Pak. Gini aja, itu analisis dan perancangan, jangan membuat. Oh baik Pak. Kan kamu tuh kalau membuat itu kan berarti harus jadi ya. Kamu kan menganalisis dan merancang. Baik, pantarnya saja ya Pak. Lalu tujuan penelitian ini merancang sistem yang dapat mempermudah melakukan pencatatan, kemudian mempermudah proses pengolahan data sehingga dapat secara tepat membuat laporan-laporan terkait persediaan. Oke. Mungkin kemudian, bukan laporan ya, tepatnya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan persediaan lah, gitu ya. Baik Pak. Dan untuk batasan penelitiannya ini sistem informasi persediaan dirancang dibatasi pada pengelolaan persediaan yang meliputi pendataan persediaan yang masih ada, lalu jumlah minimum yang seharusnya tersedia, serta notifikasi yang akan muncul pada saat ada alat listrik yang sudah mencapai jumlah minimal. Kemudian tidak semua proses bisnis akan dimasukkan ke dalam... Bukan jumlah minimal ya, istilah yang baku itu adalah titik pesan kembali kan, order point. Baiklah, titik pesan kembali. Kemudian yang kedua, tidak semua proses bisnis akan dimasukkan ke dalam sistem informasi persediaan yang dirancang. Yang dimasukkan hanya data persediaan barang masuk dan barang keluar, serta data pembelian dan penjualan, Pak.
Retur enggak? Kenapa? Retur enggak? Oh iya, Pak, sama retur nanti saya lupa. Ya udah, nanti diperbaiki. Ya. Data outputnya berupa laporan barang masuk dan barang keluar serta laporan pembelian dan penjualan. Kemudian sistem yang dirancang. Gini, yang nomor 3 ini seharusnya itu adalah, jadi kamu nanti dalam analisis itu harus bisa melihat sebetulnya keputusan-keputusan apa yang akan dibuat oleh pengelola toko ini terkait persediaan. Nah, ketika dia akan membuat keputusan itu, informasi apa yang dibutuhkan. Nah, itulah outputnya. Oh, baik, Pak, siap. Okay. Kemudian sistem yang dirancang itu menggunakan sistem catatan perpetual dengan metode FIFO, Pak. Okay. Lalu lanjut ke bab 2. Ini saya menggunakan kata tinjauan literatur pakai ya sama aja ya, tetap harusnya analisis perancangan sistem apa itu. Iya, siap, Pak. Ini saya mulai dari pengertian UMKM, kemudian sistem. Tapi saya di sini sudah ada satu paragraf baru subbab gitu, Pak. Ya. Lanjut karakteristik sistem. Kemudian ini sistem informasi. Lalu sistem informasi akuntansi. Terus 2.5 persediaan. Subbabnya ada sistem catatan persediaan. Kemudian metode penilaian persediaan perpetual. Dan sistem informasi persediaan barang. Lalu saya juga tiba-tiba database lah ya, analisis perancangan sistemnya mana? Tiba-tiba database loh kamu tuh. Kan ya analisis perancangan sistem dulu baru database, huh? Oh ya, Pak. Saya di sini belum masukin itu sih, Pak. Saya langsungnya ke database gitu. Ya, kok tiba-tiba muncul database tuh? Lalu sistemnya apa kok tiba-tiba muncul database? Nanti saya tambahkan, Pak, baik, Pak. Oke, ya. Terus kemudian saya juga memasukkan ini, Pak, IRD, Pak. Itu kira-kira tepat atau tidak, Pak? Ya, tergantung nanti sistemnya kan. Apakah IRD itu. Makanya kan analisis perancangan sistem dulu, bukan analisis database, itu yang tadi saya katakan. Baik, Pak. Oke. Lalu untuk bab 3-nya saya hanya menjelaskan kalau penelitian ini merupakan studi kasus. Jadi peneliti akan meneliti suatu kasus atau fenomena atau permasalahan yang terjadi secara mendalam agar bisa mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi. Melalui studi kasus ini dapat membantu peneliti untuk menelusuri lebih lanjut mengenai proses dan permasalahan yang dialami oleh toko listrik Karya Jaya, khususnya dari sisi persediaan. Kemudian saya melanjutkan ke teknik pengumpulan datanya seperti apa gitu, Pak. Melalui observasi atau pengamatan. Di sini jenis observasi yang dilakukan berupa melihat dan mencatat berapa jumlah persediaan yang dimiliki oleh toko listrik tersebut. Kalau itu bukan observasi. Observasi itu berarti melakukan pengamatan proses. Kalau kamu itu mencatat persediaan, itu bukan observasi. Itu ya kamu berarti mengumpulkan data langsung dengan cara ngitung. Sensus itu namanya. Dan mengamati bagaimana penjualan atau pembelian persediaan dilakukan. Itu untuk observasinya. Lalu untuk wawancaranya ini, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat dan akan menanyakan seputar pengelolaan persediaan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh toko listrik Karya Jaya. Selain itu juga menanyakan kebutuhan apa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh owner terkait sistem informasi persediaan atau user requirement-nya. Melalui teknik wawancara ini, maka peneliti bisa mendapatkan informasi yang memadai yang dibutuhkan untuk menganalisis perancangan sistem informasi persediaan. Kemudian untuk rencana penelitian, saya hanya menuliskan penelitian ini terperinci, ya Bel. Baik, Pak. Misalnya kamu melakukan observasi kapan, wawancara kapan, analisisnya kapan, seperti itu, ya? Oh, dibuat seperti apa? Table gitu, Pak? Iya, timetable. Ya, baik, Pak. Oke. Ini saja, Pak, sama daftar. Oke, ya, udah cukup. Saya kira itu nanti terutama tadi yang wawancara itu bagus ya. Kamu sudah spesifik informasi apa yang akan dicari di dalam wawancara itu sudah bagus. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Salomo nggak bergabung dengan saya sudah. Baik, saya kira itu saja ya masukan dari saya. Nanti minggu depan kita akan mulai presentasi proposal.
sesuai yang saya katakan urut presensi ya. Jadi minggu depan itu yang nomor 1 dapat jatah presentasi terlebih dahulu ya David Kurniawan ya. Kemudian disusul Yobel dan terakhir untuk minggu depan itu adalah Tristan. Kemudian minggu berikutnya pertemuan terakhir itu nomor 1 Esa, nomor 2 Nana dan nomor 3 Salomo. Nah, jadi Salomo paling akhir nanti gilirannya. Itu. Nah, formatnya tidak jauh berbeda. Jadi silakan presentasi ya. Jangan lama-lama ya, presentasinya 15-20 menit saja dan presenter juga bertindak sebagai moderator. Setelah itu nanti silakan tanya jawab. Ingat, aktivitas kalian dan partisipasi kalian di dalam presentasi dan diskusi itu dinilai. Ya. Dengan demikian saya tidak akan ikut campur. Saya sudah cukup 3 kali ini memberikan masukan pada masing-masing proposal. Jadi silahkan yang lain memberikan masukan, kritikan, saran, ataupun juga pertanyaan. Ya. Nanti masukan dari teman-teman itu silahkan digunakan untuk revisi proposal. Ya. Itu saja. Ada pertanyaan? Pak, saya bertanya. Ya, silakan. Untuk minggu depan berarti kita menyediakan PowerPoint atau menunjukkan seperti... Ya, sebaiknya kalau presentasi ya dibuat PowerPoint. Oh ya, PowerPoint. Ya, supaya kelihatan profesional. Lalu untuk proposalnya itu harus sudah diturnitin belum Pak? Nanti turnitinnya itu kalau akan versi final. Jadi nanti setelah selesai presentasi sudah dapat masukan kan? Itu silakan direvisi. Nah, sebelum dikumpulkan sebagai laporan akhir atau proposal final itu diturnitin. Ya. Tapi nanti setelah presentasi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak. Ya. Untuk PowerPoint-nya dibuat minimalis atau gimana Pak ya? Oh, terserah. Maksudnya desainnya nggak perlu terserah gitu. Terserah. Mau yang bagus juga boleh, mau yang pakai ini. Hanya perlu diingat, semakin banyak animasi itu semakin berat. Ya. Dan mengingat koneksi itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, ya ada baiknya itu dipertimbangkan. Tapi saya tidak akan melarang kalau ada mau pakai animasi atau hal-hal lain yang kalian anggap menarik. Kalau itu memang esensial dan membantu, ya silakan. Ya, hanya perlu diingat tadi masalah koneksi dan kemampuan Microsoft Teams menampilkan yang ya dalam tanda kutip aneh-aneh gitu ya. Bukan aneh sih, tapi yang kreatif lah gitu ya menurut saya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Oke, ada lagi? Pak, ya. Ini nggak ada minimal total daftar pustaka kan? Nggak ada. Baik, Pak. Minimal daftar pustaka itu tuh menurut saya tidak sering menyesatkan dan malah justru menjadi tidak istilahnya kok tidak produktif, counterproduktif menurut saya. Ya otomatis daftar pustaka itu sebaiknya yang baru. Tetapi kalau itu menyangkut teori-teori yang esensial, misalnya kalian akan mengutip teorinya Einstein, ya berarti kan harus baca buku Einstein yang asli toh, yang terbit entah tahun berapa. Nggak mungkin ada versi baru, Einstein-nya udah meninggal. Kalau kalian akan, jangan Einstein, misalnya TAM versi aslinya tuh TAM itu tahun 92, sudah hampir 30 tahun yang lalu ya sudah, ya harus itu dirujuk. Tetapi kemudian kan sudah ada perkembangannya, gitu kan, nah, itu baik juga dirujuk. Jadi ya menurut saya kok tidak ada batasan ya berapa gitu. Ya kalau hanya satu itu ya kebangetan, tapi kalau untuk proposal kok sampai 400 ya itu juga berlebihan menurut saya. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya sudah, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya, sampai jumpa minggu depan. Dan untuk David, Yobel, serta Tristan, silahkan dipersiapkan. Ya, selamat siang dan sampai jumpa lagi.
Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak.